Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peningkatan dalam pengambilan keputusan etis. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Risha Putra dan rekan saya yaitu Faru Rozi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasan. Ada 7 topik pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu peningkatan dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang kedua, sniff test dan aturan praktis umum. Yang ketiga, analisis dampak pemangku kepentingan. Yang keempat, pendekatan filosofis dan analisis dampak pemangku kepentingan. Yang kelima, modifikasi pendekatan tradisional, analisis dampak pemangku kepentingan. Yang keenam, permasalahan lainnya dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh, sebuah kerangka kerja komprehensif pengambilan keputusan etis. Pendekatan dalam pengambilan keputusan etis. Untuk pemecah masalah, ada 3 analisis yang bisa kita gunakan. Pertama yaitu analisis filosofi, analisis dampak pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang ketiga yaitu analisis gabungan. Sebuah keputusan atau tindakan dianggap etis atau benar jika sesuai dengan standar tertentu. Hal ini bisa kita lihat sebagai berikut. Pertama yaitu kelompok 1, para filsuf atau pemikir, yang telah mempelajari standar mana yang penting selama berabad-abad melalui teori etika. Yang kedua, kelompok 2, para ahli etika bisnis dan praktisi, yang baru saja membangun hal ini dalam prakerjanya dan mengungkapkan bahwa tidak cukup hanya satu saja untuk memastikan standar etis. Pengambilan keputusan etis dibutuhkan kerangka kerja atau disebut ethical decision making atau EDM. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis atau EDM yaitu menilai etikalitas keputusan atau tindakan yang dibuat dengan melihat atau mempertimbangkan 4 pertimbangan. Pertama yaitu konsekuensi atau kekayaan yang dibuat dalam hal keuntungan bersih atau biaya atau teori utilitarianisme. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban yang terkena dampak atau teori deontologi hak dan kewajiban. Yang ketiga, kesetaraan yang dilibatkan atau teori keadilan. Yang keempat yaitu motivasi atau kebijakan yang diharapkan atau teori kebajikan. Pengusaha atau akuntan profesional menghadapi masalah etika mengacu pada pertama yaitu kode etik perusahaan, yang kedua kode etik profesional. Jika tidak, berdasarkan pada kerangka kerja pengambilan keputusan etis atau ethical decision making EDM. Pertama yaitu prinsip etika umum. Teori-teori etika dari filsuf sama dengan pendekatan filosofis. Yang kedua, EDM praktis sama dengan pendekatan tradisional, analisis dampak pemangku kepentingan. Yang ketiga, pendekatan EDM komprehensif atau analisis gabungan. Perbandingan pertimbangan dalam pembuatan keputusan etis atau EDM dan landasan filosofis atau teori etika. Di sini terbagi 2. Pertama yaitu berdasarkan pertimbangan EDM, pertama kekayaan atau kesejahteraan. Yang kedua, menghormati hak para pemangku kepentingan. Yang ketiga, kesetaraan di antara para pemangku kepentingan. Yang keempat, harapan untuk sifat karakter kebijakan. Dan isu tertentu terkait dengan EDM yaitu perilaku yang berbeda dalam budaya yang berbeda atau suap, dan konflik kepentingan dan batas-batas untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, pertimbangan teori filosofis sama dengan konsep. Yang pertama yaitu kekayaan atau kesejahteraan sama dengan konsekuensialisme, utilitarianisme dan teologi. Sedangkan menghormati hak para pemangku sama dengan deontologi hak kewajiban. Yang ketiga, kesetaraan di antara para pemangku kepentingan sama dengan imperatif kategori nat keadilan yang tidak memihak. Dan yang keempat, harapan untuk sifat karakter kebijakan sama dengan kebajikan. Lalu isu terkait dengan EDM yaitu perilaku yang berbeda dalam budaya yang berbeda atau suap sama dengan relativisme atau subjektivisme di dalam pertimbangan teori filosofis. Dan konflik kepentingan dan batas-batas untuk perilaku mementingkan diri sendiri itu sama dengan deontologi subjektif egoisme. Sniff test dan aturan praktis umum. Tes awal etikalitas sebuah keputusan. Untuk pengambilan keputusan etis, apakah saya merasa nyaman tindakan keputusan ini muncul di halaman depan surat kabar nasional besok pagi? Apakah saya bangga dengan keputusan ini?
Apakah ibu saya bangga dengan keputusan ini? Akankah tindakan atau keputusan ini sesuai dengan misi dan kode etik perusahaan? Dan apakah hal ini terasa benar bagi saya? Aturan praktis untuk pengambilan keputusan etis. Yang pertama itu ada golden rule, di mana perlakuan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Yang kedua, peraturan pengungkapan. Jika Anda merasa nyaman dengan tindakan atau keputusan setelah bertanya pada diri sendiri, apakah Anda akan bertanya jika semua rekan, teman, dan keluarga Anda menyadari hal itu? Maka Anda harus bertindak atau memutuskan. Etika intuisi. Lakukan apa yang firasat Anda katakan untuk Anda lakukan. Sedangkan imperatif kategoris, jangan mengadopsi prinsip-prinsip tindakan kecuali prinsip tersebut dapat tanpa adanya inkonsistensi diadopsi oleh orang lain. Pendekatan dan kriteria pembuatan keputusan etis. Yang pertama yaitu konsekuensi utilitas. Menguntungkan, manfaat biaya risiko disesuaikan. Tugas hak keadilan. Tugas fidusia, hak-hak individu keadilan, legalitas. Harapan kebajikan, karakter integritas, keberanian proses. Analisis dampak pemangku kepentingan, perangkat komprehensif untuk menilai keputusan dan tindakan. Kepentingan dasar para pemangku kepentingan. Pertama itu kesejahteraan, di mana keputusan yang diusulkan akan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya. Yang kedua keadilan, distribusi manfaat dan beban harus berimbang. Yang ketiga hak, keputusan yang diusulkan tidak boleh melanggar hak pemangku kepentingan dan pembuat keputusan. Dan keempat, sifat kebajikan. Keputusan yang diusulkan harus menunjukkan kebajikan seperti yang diharapkan. Keempat kepentingan harus dipenuhi oleh sebuah keputusan untuk mempertimbangkan etis. Bagaimana cara pengukuran dampak dari keputusan yang diusulkan? Para pemangku kepentingan, pertama itu dampak yang diukur, disebut pengukuran. Dampak yang diukur yaitu laba dan produk. Yang kedua, dampak yang tidak dapat diukur, yang disebut penilaian. Dampak yang tidak dapat diukur dikuantifikasi, dapat dikuantifikasi. Pendekatan yang mengukur dampak yang dapat dihitung dari keputusan yang diajukan. Yang pertama yaitu hanya laba atau rugi. Yang kedua, A ditambah eksternalitas atau analisis biaya, manfaat atau ABM. Yang ketiga, B ditambah profitabilitas hasil, analisis risiko manfaat atau RBA. Yang keempat, ABM atau LBA ditambah peringkat pemangku kepentingan. Keempat kepentingan harus dipenuhi oleh sebuah keputusan untuk dipertimbangkan etis. Yang kedua yaitu penilaian dampak yang tidak dapat dikuantifikasi. Yang pertama adalah keadilan dan diantara para pemangku kepentingan. Yang kedua hak pemangku kepentingan. Berikut adalah contoh dari hak dan pemangku kepentingan. Pertama kehidupan. Yang kedua kesehatan dan keselamatan. Yang ketiga perlakuan adil. Yang keempat penggunaan hati nurani. Yang kelima harga diri dan privasi. Yang keenam kebebasan bicara. Analisis dampak pemangku kepentingan. Pertama yaitu pendekatan tradisional. Yang kedua pendekatan filosofis atau konsekuensi deontologi etika kebijakan. Yang ketiga modifikasi pendekatan tradisional, menilai motivasi kebijakan yang diharapkan dan sifat karakter. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fararozi. Oke, terima kasih. Baiklah, poin selanjutnya yaitu analisis dampak pemangku kepentingan dalam pendekatan tradisional pengambilan keputusan. Beberapa pendapat telah dikembangkan yang memanfaatkan analisis dampak pemangku kepentingan untuk menyediakan panduan tentang etikalitas tindakan yang diajukan pada pengambilan keputusan. Penting untuk diakui bahwa ketika masing-masing pendekatan berhubungan dengan pertimbangan deontologis terhadap dampak pada hak-hak, keadilan, dan tugas-tugas yang diharapkan, tidak ada yang secara khusus memasukkan kajian mendalam tentang motivasi bagi keputusan-keputusan yang terlibat, sifat kebajikan, atau karakter yang diharapkan di era akuntabilitas pemangku kepentingan modern. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan 5 pertanyaan tradisional. Pendekatan 5 pertanyaan ini melibatkan pemeriksaan atau tanggapan dari keputusan yang diusulkan melalui 5 pertanyaan, yang dimana pertanyaan itu adalah apakah keputusan itu menguntungkan? Yang kedua, apakah keputusan itu sah di mata hukum? Yang ketiga, apakah keputusan itu adil? Yang keempat, apakah keputusan itu benar? Dan pertanyaan yang kelima yaitu apakah keputusan itu mendukung pembangunan berkelanjutan?
Tetap diingat bahwa pendekatan dari 5 pertanyaan tradisional ini tidak secara khusus memasukkan kajian mendalam tentang motivasi untuk keputusan-keputusan yang terlibat, atau kebijakan atau karakter yang diharapkan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan standar moral tradisional, di mana pendekatan ini untuk analisis dampak pemangku kepentingan membangun secara langsung atas 3 kepentingan mendasar dari para pemangku kepentingan yang diidentifikasi. Standar moral yang pertama yaitu utilitarian, yang dimana kepuasan prinsip utilitarian dinilai melalui pertanyaan yang berfokus pada analisis biaya manfaat atau analisis risiko manfaat, bukan hanya dari keuntungan. Yang kedua yaitu hak-hak individu, yang dimana seperti dijelaskan dalam Velasquez 1992, pemeriksaan tentang bagaimana keputusan yang diusulkan dapat menghormati hak-hak individu terlihat dari dampaknya terhadap keputusan mengenai hak-hak setiap pemangku kepentingan. Standar yang ketiga yaitu keadilan, di mana pertanyaan yang berfokus pada keadilan distributif atau kejujuran ditangani dengan cara yang sama seperti pada pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan standar moral tradisional tidak secara khusus memberikan kajian yang mendalam tentang motivasi bagi keputusan yang terlibat, kebijakan, atau karakter yang diharapkan. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan Pastin tradisional. Dalam buku The Hard Problem of Management, Gaining the Ethical Edge, Mark Pastin 1986 menyajikan gagasan tentang pendekatan yang tepat untuk analisis etika, yang melibatkan pemeriksaan terhadap 4 aspek kunci. Aspek kunci tersebut yang pertama yaitu etika aturan dasar, yang dimana tujuannya untuk menjelaskan sebuah organisasi dan atau aturan dan nilai-nilai individu. Etika yang kedua yaitu etika titik akhir, di mana tujuannya itu untuk menentukan manfaat bersih yang paling baik untuk semua pihak. Aspek kunci yang ketiga yaitu etika peraturan, di mana untuk menentukan batasan-batasan yang harus dipertimbangkan seseorang atau organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip etis. Dan aspek kunci yang keempat yaitu etika kontrak sosial, di mana bertujuan untuk menunjukkan cara bagaimana memindahkan batasan-batasan demi menghapus kekhawatiran atau konflik. Seperti 2 pendekatan lainnya, untuk analisis pemangku kepentingan, pendekatan Pastin tradisional tidak secara khusus memasukkan tinjauan terperinci dari motivasi bagi keputusan yang terlibat, atau kebajikan atau karakter yang diharapkan. Pendekatan yang keempat yaitu memperluas dan memadukan pendekatan tradisional. Dari waktu ke waktu, masalah etika akan muncul yang mungkin tidak sesuai dengan salah satu pendekatan yang telah diuraikan. Harus hati-hati ketika memperluas dan menggabungkan pendekatan yang ada. Namun, untuk memastikan bahwa masing-masing bidang kebaikan, keadilan, dan dampaknya terhadap hak-hak individu telah diperiksa dalam analisis yang komprehensif. Jika tidak, keputusan akhir mungkin salah. Selanjutnya yaitu pendekatan filosofis dan analisis dampak pemangku kepentingan. Pendekatan filosofis konsekuensialisme, deontologi, dan etika kebajikan yang dikembangkan pada awal bab ini menjadi landasan dan harus selalu diingat untuk menginformasikan dan memperkaya analisis ketika menggunakan 3 pendekatan dampak pemangku kepentingan. Berikut pendekatan pengambilan keputusan etis. Filosofis yang pertama yaitu konsekuensi dan utilitas, yang dimana terdiri dari keuntungan maksimal yang dapat menggunakan pendekatan 5 pertanyaan. Kedua, utilitas maksimal, di mana manfaat lebih besar dari biaya, dapat menggunakan pendekatan Velasquez. Dan yang ketiga, utilitas maksimal, yaitu risiko disesuaikan, yang dapat menggunakan pendekatan Pastin. Filosofis yang kedua yaitu tugas, hak, dan keadilan, yang terdiri dari tugas fidusia, hak individu, dan keadilan, di mana ketiga poin ini dapat menggunakan pendekatan dari ketiga hal tersebut. Selanjutnya, filosofis harapan kebajikan yang terdiri dari karakter, integritas, keberanian, dan proses, yang dimana keempat poin ini dapat menggunakan ketiga pendekatan tersebut juga. Poin berikutnya itu memodifikasi pendekatan tradisional analisis dampak pemangku kepentingan dalam menilai motivasi, kebajikan yang diharapkan, dan sifat karakter. Poin pertama itu mengapa mempertimbangkan harapan, motivasi, dan perilaku. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, suatu analisis etika yang komprehensif harus melebihi pendekatan tradisional Tuchel, Velasquez, dan Pastin untuk menggabungkan penilaian tentang motivasi, kebajikan, dan karakter yang terlibat dalam perbandingan dengan apa yang diharapkan oleh
para pemangku kepentingan. Motivasi yang didasarkan pada kepentingan pribadi yang terlalu sempit dapat menghasilkan keputusan yang tidak etis ketika pedoman mandiri dan atau pengawasan eksternal yang pantas tidak mencukupi. Lalu poin kedua yaitu penilaian etis motivasi dan perilaku. Untuk memastikan pendekatan komprehensif EDM, selain menggunakan persepsi dan mengevaluasi sistem motivasi, keputusan yang ditangkan harus dibandingkan dengan mengajukan pertanyaan mengenai masing-masing item seperti di mana motivasi yang diharapkan, dan kedua kebajikan yang diharapkan, sifat karakter yang diharapkan, dan proses yang mencentrikan motivasi kebajikan dan karakter yang diharapkan. Sebuah pendekatan komprehensif untuk EDM memiliki pertimbangan. Yang pertama yaitu kekayaan atau konsekuensialisme, yang dimana keputusan yang diusulkan akan menghasilkan keuntungan lebih besar dari biaya. Pertimbangan kedua yaitu hak-hak, tugas, atau deontologi, yang dimana keputusan yang diusulkan tidak boleh menyinggung hak para pemangku kepentingan, termasuk pengambilan keputusan. Pertimbangan ketiga yaitu kejujuran, kesetaraan, atau keadilan, yang dimana distribusi manfaat dan beban harus adil. Pertimbangan keempat yaitu harapan kebajikan atau etika kebajikan, yang dimana motivasi untuk keputusan harus mencerminkan ekspektasi kebajikan. Keempat pertimbangan itu harus dipenuhi agar sebuah keputusan dapat dianggap etis. Poin selanjutnya itu permasalahan lainnya dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama, masalah bersama. Istilah masalah bersama mengacu pada kesengajaan atau mengetahui penggunaan aset atau sumber daya yang dimiliki bersama secara berlebihan. Seringkali pengambilan keputusan yang tidak peka terhadap masalah bersama tidak akan memberikan atribut nilai yang cukup tinggi untuk penggunaan aset sumber daya, dan karena itu mereka membuat keputusan yang salah. Kesadaran akan masalah ini dapat memperbaiki hal tersebut dan memperbaiki pengambilan keputusannya. Poin selanjutnya yaitu mengembangkan aksi yang lebih etis, yang dimana perbaikan yang berulang-ulang adalah salah satu keuntungan dari menggunakan kerangka kerja EDM yang diusulkan. Menggunakan serangkaian pendekatan filosofis 5 pertanyaan, standar moral dan pasti, atau pendekatan bersama yang memungkinkan aspek-aspek tidak etis dari sebuah keputusan dapat diidentifikasi, kemudian dimodifikasi secara berulang-ulang untuk memperbaiki dampak keseluruhan dari keputusan tersebut. Masalah selanjutnya yaitu kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan etis, di mana menghindari pengungkapan umum pengambilan keputusan etis sangatlah penting. Pengalaman menunjukkan bahwa para pengambilan keputusan secara berulang-ulang membuat kesalahan berikut. Yang pertama, menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis, di mana budaya perusahaan yang tidak didasarkan pada nilai-nilai etika telah mempengaruhi atau memotivasi eksekutif dan karyawan untuk membuat atau mengambil keputusan yang tidak etis. Yang kedua, salah menafsirkan harapan masyarakat. Banyak eksekutif yang mengira bahwa tindakan tidak etis dapat diterima. Yang ketiga yaitu berfokus pada keuntungan jangka pendek dan dampak pada pemegang saham. Selanjutnya yaitu berfokus hanya pada legalitas, di mana banyak manajer hanya peduli dengan suatu tindakan yang sah secara hukum. Selanjutnya, batas keberimbangan, di mana terkadang pengambilan keputusan memiliki sikap bias atau ingin bersikap adil hanya untuk kelompok yang mereka suka. Selanjutnya yaitu batas untuk meneliti hak. Masalah selanjutnya itu keterkaitan di antara pemangku kepentingan. Seringkali para pengambil keputusan gagal mengantisipasi apa yang mereka lakukan untuk satu kelompok akan berkontribusi memicu tindakan orang lain. Masalah selanjutnya itu kegagalan untuk mengidentifikasi semua kelompok pemangku kepentingan. Hal ini merupakan langkah yang sering diambil tanpa pemahaman, dengan hasil bahwa isu-isu penting menjadi tidak diketahui. Masalah selanjutnya yaitu kegagalan untuk membuat peringkat kepentingan tertentu dari beberapa pemangku kepentingan. Namun mereka yang mendesak biasanya menjadi yang terpenting. Mengabaikan hal-hal ini benar picik dan dapat menghasilkan keputusan yang suboptimal dan tidak etis. Masalah selanjutnya itu mengacuhkan kekayaan, keadilan, atau hak. Berulang kali para pembuat keputusan mengambil jalan pendek dan menerima akibatnya. Masalah yang terakhir itu kegagalan untuk mempertimbangkan motivasi untuk keputusan, yang dimana keputusan yang diambil demi keuntungan pribadi. Pengambilan keputusan mencerminkan risiko tata kelola yang tinggi bagi organisasi. Selanjutnya yaitu sebuah kerangka kerja komprehensif pengambilan keputusan etis, di mana
Pendekatan EDM komprehensif harus mencakup 4 pertimbangan yang terdiri dari kekayaan, hak-hak, kejujuran, dan etika, di mana pendekatan terbaik EDM akan bergantung pada sifat dari tindakan yang diusulkan atau dilema etika dan pemangku kepentingan yang terlibat. Berikut langkah-langkah untuk sebuah keputusan etis. Yang pertama itu identifikasi fakta dan semua kelompok pemangku kepentingan suatu kepentingan yang mungkin akan terpengaruh. Yang kedua, membuat peringkat pada pemangku kepentingan serta kepentingan mereka, identifikasi yang paling penting dan lebih mempertimbangkan mereka dalam analisis. Dan yang ketiga itu menilai dampak dari tindakan yang diusulkan pada setiap kepentingan kelompok pemangku kepentingan berkenaan dengan kekayaan mereka, keadilan perlakuan, dan hak-hak lainnya, termasuk harapan kebajikan, menggunakan pertanyaan kerangka kerja yang komprehensif, dan memastikan bahwa perangkap umum yang dibahas nantinya tidak masuk ke dalam analisis. Selanjutnya, American Accounting Association pada tahun 1993 menggariskan 7 langkah yang digariskan untuk mengorganisasikan analisis keputusan yang etis. Yang pertama yaitu tentukan fakta apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, menetapkan isu etis. Selanjutnya, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama, aturan, dan nilai-nilai. Yang selanjutnya, tentukan alternatif. Yang kelima, bandingkan nilai-nilai dan alternatif, serta melihat apakah muncul keputusan yang jelas. Yang keenam, menilai konsekuensi, dan yang terakhir yaitu keputusan dapat dibuat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.